Kalau kalian penasaran ini motor apa, ini adalah motor listrik buatannya United. Yuk, bersama gue Sembilan kita bahas bareng secara lengkap. Ini dia review kita soal motor listrik United T1800. Nah, sejak diluncurkan pada akhir tahun lalu, sebenarnya United T1800 ini mutlak menjadi motor listrik yang gayanya paling nyentrik dan paling beda dibanding yang lainnya. Kalau kita lihat di pasaran, motor listrik ini bersaing langsung sama Gesits, sama VR Q1, ataupun sama Niu yang pernah kita review semuanya itu. Tapi yang ini tampilannya paling maco, paling sporty, dan paling cakep gitu tampilannya. Ada aura-aura khas Maxx Yamaha. Di depannya kita bisa lihat bentuk headlampnya itu atau bentuk siluetnya tajam-tajam yang menyerupai model dari Yamaha X-Max ataupun Yamaha T-Max. Sementara di bagian sampingnya, di bagian belakangnya ya, model stop lampnya ini menjulur sampai ke bodi sampingnya, jadi ngebuatnya ada aura futuristis banget. Tapi sebenarnya United T1800 ini adalah motor yang di rebadge atau diganti mereknya dari motor buatan Cina sana, yaitu Aima AM Tiger X6. Jadi masuk ke Indonesia melalui United. Jadi semuanya udah diurus sama United, after salesnya pun juga di sini udah diurus semua. Nah teman-teman, secara keseluruhan sebenarnya desain dari United T1800 ini memang maco banget, yang tadi gue bilang ya, laki banget. Perpaduan antara warna hitam Dove, ada juga warna aluminium brush mungkin di handle-nya, di tutupan baterainya, atau di cover-cover lainnya, ngebuat semacam senada banget ya. Dan dipadukan lagi sama lampu-lampuan yang udah full LED nih. Depan headlampnya full LED, belakang pun sama, lampu sennya pun sama, sampai model DRL-nya yang menjulur gitu, ngebuatnya semacam motor yang tampilannya futuristis banget nih. Jujur gue pribadi suka banget sama desainnya. Kalau kalian suka juga, coba sampaikan di komentar di bawah. Nah tapi nih, dari model yang gue suka banget, memang sayang build quality-nya mungkin harus ditingkatkan lagi. Contohnya nih, joknya semacam agak nggak rapet, terus juga di sini covernya nggak rapet gitu. Mungkin kalau mau nyuci motor listrik ini harus pakai air yang tekanannya nggak terlalu tinggi. Jadi jangan disembur, melainkan disiram aja dan dibersihkan sedemikian rupa lah supaya nggak kena beberapa area kelistrikannya. Tapi masalah build quality mungkin agak ketutupin dengan selera gue yang udah suka banget sama desainnya. Yuk lanjut, abis kita bahas desainnya, sekarang kita bahas bagian kaki dan suspensinya. Nah teman-teman, mungkin tadi kalian udah lihat sekilas kaki dari motor ini. Bener banget, peleknya depan belakang pakai pelek yang sama kayak Vespa. Ringnya ring 12 ban belakang, yang depan pakai ban ukuran 100/70, yang belakang 120/70. Bannya dari Maxxis nih cuy. Dan bannya ini juga depan belakang dia udah pakai ban yang tubeless. Dan juga kalau kita lihat di sini di bagian depan remnya udah pakai rem cakram dijepit sama kaliper 2 piston, pun yang belakangnya pakai rem cakram yang dijepit sama kaliper 2 piston. Nah untuk ukuran suspensi, gue nyobain motor ini kurang lebih 5 hari pemakaian rutin dari rumah ke kantor atau dipakai sehari-hari ya. Dan dari karakter yang gue rasakan, ternyata motor ini punya suspensi depan dan belakang yang sebenarnya empuk banget nih. Tapi sayang jarak travelnya atau jarak mainnya ternyata lumayan pendek. Jadi gue sering banget mengalami yang namanya bottoming atau mentok-mentok gitu. Khususnya kalau lewatin prosedur yang lumayan tinggi ataupun jalan yang sangat-sangat berlubang. Jadi rasanya agak mentok-mentok gitu lah. Tapi positifnya adalah motor ini suspensinya empuk banget. Jadi kalau kita ngelewatin jalan yang bergerigi atau bergelombang, rasanya akan tetap nyaman. Nah suspensinya di depan dia pakai suspensi yang teleskopik. Yang tadi gue bilang travelnya pendek dan juga asnya nggak terlalu besar. Dan yang bagian belakang pun dia pakai shock yang modelnya konvensional, dual shock kiri kanan gitu. Dan belum bisa diatur pilot ataupun reboundnya. Nah sebenarnya motor ini bener-bener fun to ride banget dikendarainnya. Apalagi karena wheelbase-nya yang nggak terlalu panjang, sekitar 1340 mm, yang berarti lebih pendek dibanding skuter maxi kebanyakan. Dan juga bobot motor ini hanya 99 kg. Dan dengan tadi spek yang gue bilang, peleknya hanya 12 inci, motor ini memang benar-benar fun to ride banget. Mau dibawa kiri kanan atau zigzag pun, motor ini nurut banget. Tapi sekarang gue mau jelasin lagi kalian gimana sih kira-kira performa dari motor listrik United T1800 ini. Kita geser ke belakang. Nah, kalau ngomongin mesin motor listrik, pastinya beda spesifikasi dengan mesin motor combustion engine. Motor ini adalah motor yang motor listriknya disimpan di hub atau bagian pelek belakang. Beda sama Gesits yang disimpan pakai belt gitu ya.
Kalau ini penyaluran dayanya pasti langsung spontan karena memang mesinnya ada di pelek belakang nih. Mesinnya pasti buatan Bosch, bisa dilihat sini tulisannya. Dan dari namanya kita tahu kalau United T1800 ini adalah motor yang pakai mesin listrik dengan daya 1800 watt dan juga 60 volt. Dan motor listriknya ini bisa mengeluarkan torsi maksimal sebesar 27 Nm dari RPM 0. Karena motor listrik pastinya langsung kita bejek, langsung keluar semua tenaga maksimalnya. Nah, dengan motor listrik sebesar ini, sebenarnya kita udah cukup banget buat riding dipakai harian, di perkotaan lah khususnya. Kalau kita mungkin dari rumah ke kantor atau ke kampus yang nggak terlalu jauh jaraknya, rasanya sebenarnya cocok-cocok aja pakai motor listrik kayak gini. Nah, tapi teman-teman, kami udah nyobain motor ini selama 5 hari dan juga ngerasain langsung sehari-hari pakai motor ini dari rumah ke kantor. Dan ternyata motor ini punya karakter yang memang smooth banget nih. Kalau kita gas pun di mode yang 1, 2, ataupun 3, tarikannya cenderung linear dan juga smooth. Jadi kalau mungkin kalian di lampu merah agak ketinggalan dibanding motor-motor lain, dan kalaupun di tanjakan atau di jalan sepi sekalipun, motor ini rasanya agak kesulitan kalau kita mau bawa kebut-kebutan dikit. Dan dari hasil pengetesan gue, dengan bobot gue yang kayak gini, dan kalau riding pakai motor ini ke kantor pakai tas juga, ternyata motor ini hanya sanggup di kecepatan maksimum 62 km per jam. Padahal klaim pabrikannya di 65 km per jam. Ya mungkin test ridernya lebih ringan dibanding gue ya. Tapi dengan kecepatan maksimal segitu, rasanya kalau dipakai ke kantor harian, memang kalau ketemu jalan kosong, kita pasti greget banget lah. Walaupun kalau kita pakai di perkotaan yang mungkin kota satelit atau di perumahan, rasanya kecepatan segitu udah lebih dari cukup. Tapi dijamin nih buat kalian-kalian yang mungkin rumahnya di kabupaten atau rumahnya di kota satelit yang harus ngantor ke kota pusat, rasanya pasti akan greget banget pakai motor ini, apalagi ketika mau selap-selip ataupun ketemu jalan yang lagi lowong gitu. Dan juga teman-teman, yang jadi kelemahan motor ini adalah motor ini kalau ketemu tanjakan bisa dibilang agak susah payah untuk ngelewatinnya nih. Gue udah nyobain, kalau gue dari rumah ke kantor itu ada beberapa tanjakan yang gue lalui. Motor ini hanya sanggup di kecepatan mungkin kisaran 30 km per jam. Harusnya bisa lebih kuat lagi supaya lebih nyaman lagi kalau untuk gue pakai sehari-hari. Tapi lagi-lagi nih, kalau kalian hanya pakai di perkotaan, mungkin ngelewatin jalan yang mulus, yang nggak nanjak-nanjak, motor ini bener-bener fun to ride banget. Nah, ada satu lagi kelemahan dari motor ini, mau gue tunjukin sambil gue duduk dan gue liatin di instrumen clusternya. Kita geser ke sana ya. Nah teman-teman, sebelum kita ngeliat instrumen clusternya, gue nunjukin dulu posisi duduk gue di motor ini nih. Tapi yang dari kelihatan sekilas pastinya joknya ini kelihatan empuk banget dan juga lebar. Dan yang menariknya ada sanggahan untuk tulang ekor gini nih. Jadi pastinya makin memanjakan lagi untuk pengendaranya. Kita duduk dulu di sini. Tinggi gue adalah 178 cm dan posisi duduk gue kayak gini posisi duduk gue. Joknya lumayan rendah dan juga karena decknya ini lumayan tinggi, jadi kaki gue kalau naik ke decknya, posisi duduk gue agak kayak orang jongkok gitu atau kayak orang nangkring ya. Dan yang menarik lagi karena posisi stangnya lumayan tinggi dan juga menghadap ke arah pengendara gini, jadinya posisi tangan gue kalau lagi di stang jadinya agak lumayan ngebentuk kayak posisi duduk di motor-motor cruiser ataupun motor-motor chopper nih. Tapi kurang lebih gitu posisi duduk gue di sini. Memang untuk tubuh yang sebesar gue, badannya bongsor gini, agak-agak sedikit kurang nyaman. Kalau untuk kalian yang punya tinggi mungkin di bawah 170 dengan bobot yang lebih ringan, mungkin rasanya akan lebih pas di motor ini. Nah lanjut kita coba nyalain motornya nih. Ada dua cara untuk menyalakan motornya. Ada pakai kunci yang konvensional biasa, tinggal diputar tuasnya dari off ke on. Ataupun bisa keyless nih modelnya. Jadi kalau kita mau pakai yang keylessnya, kita tinggal tekan yang tombol unlocknya di sini. Habis itu tinggal kita tekan yang lama, tombol start stop engine yang di tengah sini nih. Nah, kalau udah nyala, instrumen clusternya kelihatan banget, instrumen cluster yang memang futuristis banget tampilannya. Bisa menampilkan banyak informasi. Dari sebelah kirinya bisa lihat ada tachometer gitu. Di sebelah kanan ada baterai meter atau kalau di motor konvensional adalah fuel meter. Di tengah-tengah ada yang gede speedometer dan juga ada indikator untuk mode berkendara nih. Nah teman-teman, yang jadi keluhan gue akan motor ini adalah di bagian instrumen clusternya, di mana motor ini kalau kita bejek gasnya atau kita gaspol, informasi soal baterai meternya ini akan langsung naik turun ataupun hilang sama sekali nih. Itu benar-benar menurut gue sangat membahayakan ataupun bisa membuat kita fokusnya buyar nih, pecah. Ibaratnya kalau kita lagi pakai motor yang biasa atau combustion engine, kalau kita lagi gaspol,
tiba-tiba fuel meternya atau indikator bensinnya turun, pasti kita panik banget. Itu pun yang terjadi pada gue ketika naik motor ini. Jadi, gue lebih percaya atau lebih sering melihat indikator baterai yang ada di baterainya langsung, bukan di instrumen clusternya ini. Ya mungkin akan segera ada perbaikan dari United, mengingat motor ini kalau kita pakai harian, rasanya harus tetap memberikan kita kenyamanan. Tadi kalian di opening mungkin ngedenger suara gua ngegas-gas motor ini dan juga kedengeran suaranya. Tapi itu adalah mode yang namanya Racer Sound Mode. Jadi bisa dimatiin. Kalau kalian mungkin di jalan ngerasa itu adalah suara yang norak, bisa kalian matiin. Tapi dengan adanya mode itu berarti motor ini punya fitur Bluetooth speaker nih, yang semua bisa diatur di sebelah kiri sini nih. Dan di sini adalah tempat baterainya nih. Yuk, langsung kita buka baterainya. Nah, United T1200 ini pas kita beli langsung dilengkapi sama 2 baterai sekaligus nih. Baterai utamanya disimpan di depan yang langsung terkoneksi ke hub motor listrik di belakangnya ini. Sementara baterai cadangannya disimpan di bawah jok di bagasinya ini nih. Coba kita buka dulu bagasinya ya. Kita lihat baterai cadangannya. Cara buka bagasinya tinggal diputar ke kontak yang sebelah kiri nih sebelum ke kunci stang. Kayak motor-motor matic lah ya. Nah, pas kita buka sebenarnya bagasi ini luas banget, tapi karena ada baterai cadangannya, nih yang segede-gede gini nih, jadi akhirnya makan space nih, jadi nggak ada ruang lagi buat nyimpen-nyimpen barang. Mungkin chargernya sih bisa masuk ke sini nih. Jadi kalau kita mungkin lagi riding ke tempat yang jauh dari rumah, bisa kita bawa casannya sekaligus dengan baterai cadangannya nih. Nah, baterainya ini adalah baterai berkapasitas 60 volt 28 ampere hour. Yang kalau kita tes ngecas dari 0 sampai 100% ternyata butuh waktu sekitar 4 jam nih. Jadi nggak kayak motor listrik yang angkatan-angkatan awal tuh yang ngecasnya lama banget. Motor ini udah makin cepat lagi ngecasnya. Walaupun casannya belum pakai yang fast charging nih. Tapi casannya ini lumayan canggih karena dilengkapi juga dengan kipas supaya membantu pendinginan pada saat ngecas. Dan juga ada auto cut off-nya nih. Jadi kalau kita udah penuh ngecas baterainya, tapi lupa nyabut colokannya, bisa langsung di-cut otomatis sama casannya ini. Jadinya pasti lebih aman untuk kesehatan baterai. Nah, sekarang kita coba untuk ngelihat baterai utamanya nih. Untuk ngebukanya, kita harus nyolokin kunci ke bodi sebelah kirinya nih. Nah, yang tadi gue bilang build quality-nya kurang baik adalah di sini nih. Kalau kita bisa lihat sini rumah tutupan baterainya agak renggang, jadi khawatir kalau lagi nyuci air bisa masuk ya. Kita coba buka sekarang. Nah, udah kebuka. Ini besi, jadi harus hati-hati banget dan juga ada bagian yang runcing. Takut-takut bisa kena ke beberapa area yang plastik hitamnya nih. Kan bisa sayang ya. Ini juga udah banyak baret-baretnya. Nah, baterainya ini yang tadi gue bilang langsung kesambung ke motor listriknya nih. Untuk ngebukanya, kita matikan dulu MCB-nya biar aman. Tinggal diputar yang birunya, langsung angkat. Nah, dan yang tadi gue bilang ada indikator tambahan. Kalau kita nggak percaya sama instrumen clusternya, bisa lihat di sini ada indikator ini baterainya udah full nih. Jadi bar 5-nya nyala semua. Set, udah klik. Dan masangnya ini harus hati-hati banget nih. Pastikan bagian belakangnya kepasang sempurna dulu. Udah pas, baru tekan di bagian depan ini. Nah, kalau udah kepasang sempurna, ditutup, nyalakan MCB-nya, motor listrik ini bisa langsung jalan. Dan cara ngecas baterainya ini ada 2 cara. Bisa kalian bawa, yang tadi gue bilang, bawa mungkin baterai cadangannya dibawa ke rumah untuk dicas di tempat yang tertutup. Ataupun kalau mau langsung, mungkin di garasi kalian ada colokan, bisa banget ngecas melalui port yang disediakan di sebelah kirinya ini nih. Deket deck di bagian bawah. Tapi pastikan kalau udah dicas semua, tutupnya rapet supaya kalau kena air, motor ini nggak ada masalah. Nah teman-teman, terakhir sebelum gue ngasih tahu harga motor ini, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian seberapa irit sih motor listrik ini kalau dibandingkan dengan motor-motor combustion engine. Nah teman-teman, dari hasil pengetesan kami, baterai yang berkapasitas 60 volt 28 ampere hour ini ternyata hanya mampu riding sejauh 40 km jauhnya nih. Dari baterai 100% sampai 0 sampai habis. Dengan mode berkendara yang selalu 3, riding style yang agresif dan juga bobot pengendara yang seperti gue, ternyata hanya mampu 40 km jauhnya. Tapi dengan baterai yang ada 2, berarti motor ini dengan keadaan full semua bisa riding sejauh 80 km jauhnya. Tapi gue nggak nyaranin kalian pakai baterai ini dengan dari full sampai 0% banget baru dicas lagi, karena itu akan bisa mengurangi baterai health atau kesehatan baterainya.
Nah, kalau kita ngomongin irit-iritan nih, kita konversikan dulu supaya mudah ngitungnya. Dari baterai yang satuannya 60 volt, 28 ampere hour, kita konversikan menjadi kilowatt hour menjadi 1,68 kilowatt hour. Berarti untuk mengisi baterai dari 0 sampai 100% atau baterai full, dibutuhkan listrik sebesar 1,68 kWh atau kilowatt hour ya. Nah, kalau kita rupiahkan, di Indonesia sekarang ini tarif listriknya di perumahan yang pakai daya listrik 1300 watt ke atas, itu 1 kilowatt hour-nya kena Rp1.444. Dan kalau 1.444 itu kita kalikan 1,68 kWh untuk mengisi baterai ini supaya penuh, berarti untuk mengisi baterai ini secara penuh, kita butuh membayar 2.425 perak. Dan itu untuk satu baterai. Berarti kalau dua baterai, untuk mengisi full dua-duanya nggak nyampe Rp5.000. Berarti benar-benar irit banget karena dengan uang di bawah Rp5.000 bisa riding sejauh 80 km jauhnya. Sementara kalau motor-motor combustion engine atau motor-motor berbahan bakar, kalau kita isi 1 liter aja, Pertalite yang harganya 7.650, mungkin kalau motor Matic rata-rata yang low entry 110 cc, paling jauh bisa sekitar 20-30 km jauhnya. Tapi memang lagi-lagi yang tadi gue bilang, motor listrik ini punya karakter tersendiri, low maintenance banget, perawatannya gampang banget, tapi tenaganya memang belum semaksimal motor-motor combustion engine yang kebanyakan. Dan terakhir nih, gue kasih tahu kalian semua berapa harga motor ini. Harga motor ini United T1800 ini dijual dengan status on road DKI Jakarta di harga Rp27.000.000. Dan harga tersebut akan kurang lebih beda-beda karena tergantung kebijakan motor listrik di daerah masing-masing. Tapi rasanya dengan harga yang sampai 30 jutaan, motor ini rasanya worth it buat menjadi motor pengganti harian kita. Kalau menurut gue setidaknya seperti itu. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, di share ke teman-teman kalian, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Persbook Otomotif. Oke, gue Hafiz pamit. Ciao!